salam budaya. Pertama, kita sering sekali mendengar bahwa wayang kulit Jawa Timuran. Namun tidak semua masyarakat Jawa Timur kenal dengan satu ini yang disebut wayang kulit Malangan. Nah, berita mengenai sejak kapan bentuk teater wayang itu dimulai, ternyata Dr. Johan Stuart ini menginformasikan tentang Juru Banyol Hangringgit Ambanyol. Jadi tahunnya tahun 762 Saka 840 Masehi. Ini berarti masa-masa kerajaan Malang yang tua, yaitu kerajaan Kanjuruan dan Turyanta. Banyaklah pemuja-pemuja Ki Banyak Wide yang dilakukan oleh beberapa dalang tetua di sana. Ternyata Malang mempunyai juga 3 ragam, yaitu adalah ragam Tenggeran yang dipimpin atau diprakarsai oleh seorang dalang senior yang namanya Sastra Amijaya. Wah, kononnya Sastra Amijaya ini luar biasa orang. Satu malam bisa mendalang 4 terop. Sampai zaman Belanda itu dikira ini adalah manipulasi. Di Kebon Agung ada Sastra Mijoyo, mau ditembak jangan dulu, kita lihat di Panjen. Ada Sastra Mijoyo, jangan dulu, ada di Ngajum, dan ada di Kagenengan pakai saji. Nah, akhirnya Belanda itu tidak jadi menembak. Loh, kok bisa ya? Kok bisa? Semalam itu hanya keluar berkeliling-keliling. Lalu dari Sastra Mijaya itu sebelah timur turunlah Ki Bromono dan Ki Bromani, Ki Bujan, Ki Suin, Matsuin, Ki Rusnadi, Ki Salam, dan semuanya itu saya guroni cantik-cantiknya. Saya luru di situ, ternyata banyak kawisastran atau lagu-lagu dan sebagainya, gending dan sebagainya. Ini memang tidak terdengar di daerah penyebaran yang lain. Nah, yang kedua adalah gaya wayang Malang Selatan yang diprakarsai oleh seorang dalang yang namanya Ki Tani. Ki Tani mempunyai murid Matadi, mempunyai murid juga Paimin, Nyoto Paimin, Pak Kadir, Nyoto Sukadir dan sebagainya, Pak Wurian. Lalu yang muda-muda turunnya putra-putranya Matadi, Cak Nurhadi, lalu Cak Wiono. Lalu muncul lagi muridnya yang luar biasa merengkap dengan dukun, namanya Ki Asmari. Nah, jadi ora payu dalang isik payu dukune. Ini hal-hal semacam begini masih ada. Dan sampai sekarang karena kendelnya Pak Matadi, mohon maaf berkawan bahwa loh, kalau di dalam jejeran kenapa kok lagunya pangkur? Ya karena kepingin wayuh rasa, kepingin bergaul dengan embong Jawa Tengah yang subur, penyebaran standar wayangnya itu bagus. Jadi ya biarlah, memang orang tua kita hormati saja. Dilalah salah kaprah. Anak-anaknya butuh-butuhnya muridnya saiki gending pertama wis orang gawe Gondokusumo, orang gawe jejer gedhok, tetapi gawe pangkur Wiro Moropo. Ya biar, tetapi itu pelaris dan payu. Jadi ini jadi masalah kendala. Tapi barangkali perjuangan Ki Matadi itu yang perlu kita hargai. Nah, karena Ki Matadi ini senang atau gemar dengan lagu-lagu yang dekat di telinganya rakyat, lalu membuatlah gending-gending yang sudah terdengar di masyarakat. Misalnya gending-gending tentang Maras, bebas, aku ingin bebas, dan sebagainya. Garuda Pancasila dibuat lagu, dibuat wayangan, dan ini enjoy aja. Nah, rakyat itu didengar, akhirnya juga senang ternyata dengan
wayang-wayang Ki Matadi walaupun itu melanggar pakem, tetek banget dan sebagainya, tidak peduli. Walaupun kita ini pun tidak mengajarkan semacam itu. Nah, berarti sudah ada usaha untuk pembaruan, tetapi dengan coro-coro yang marginal, belum mendapat pendidikan, masih autodidak. Yang terpenting, wah, dunia rekaman laris itu. Kalah wayang-wayang Surakarta yang ada di Malang itu dengan Ki Matadi. Ini sejarah Malang Selatan dari Sengguruh. Dan ternyata Empu Karawitan itu juga lahir dari situ. Ayahnya Ki Madya Utomo lahir di situ. Dan Ki Madya Utomo ini adalah seorang yang menggarap gending-gending wayangan, gending tayupan, lalu juga gending tarian Malangan. Setelah Pak Kasdu, jejernya Pak Kasdu. Dan sekarang kita perkenalkan masalah gaya wayang Malangan. Berbicara gaya wayang Malangan, pasti kita akan melihat bagaimanakah bentuk fisik atau tata sungging wayang Malangan itu. Bentuk tata sungging wayang Malangan barangkali memang ada bagian-bagian yang sama dengan gaya Mojokerto, tetapi ada hal-hal yang memang, misalnya wayang Kabudan itu bentuknya seno ya, terutama ya. Baiklah, kami dari Gunungan dulu. Gunungan kita temui bahwa Gunungan Belumbangan itu semacam begini ya. Jadi ada satu konsepsi bahwa yang dibaliknya sudah ada kehidupan bangsanya, ikan, naga dan sebagainya, tapi ada yang masih polos. Nah, ini merupakan perkembangan, sedang yang polos belum. Nah, baik, sekarang kita analisa tentang bentuk gunungan. Gunungan itu menurut Bini Sepuh dianggap ini adalah mempunyai filosofi gunung itu urip atau karep. Nah, di dalam konsep pegunungan ini ada kasukman yang urip. Sukmo apa? Jadi ada rangkaian Sukmo Nur Kerawan, Sukmo Waseso, Sukmo Hurip. Jadi tiga ini bagaimana caranya untuk menguripi di dalam kehidupan wayang. Dan teknik-teknik tradisional masih tetap mengajarkan wayang kulit. Cuman karena Malang ini bukan daerah kerbau dan daerah yang memelihara lembu atau sapi, akhirnya kulit-kulit yang dipakai untuk wayang adalah kulit sapi. Jadi kulit sapi itu cirinya tidak bisa ditatah gempuran ngerawit. Buat seritan bokongan yang ngerawit semacam Janoko itu agak sulit, putus. Jadi akhirnya kan wayangnya tebal-tebal, antep-antep. Jadi kalau dipergerakkan ya juga tidak bisa menimbulkan efek seperti kulit kerbau. Tapi biarkanlah begitu. Nah, kami yang untuk memikirkan bagaimana caranya memperoleh kualitas wayang yang bisa terbaik. Ini bentuknya Belumbangan, ada lar-laran. Terus sumbernya adalah kehidupan. Air itu untuk menghidupi. Filosofinya menurut Kek Tirtonoto, pakde saya, ini wit siji, pangik papat, godhong 30, kembange monco warna. Wit siji itu adalah tubuh kita manusia ini, tubuh manusia. Lalu keblat papat ini adalah wetan, kidul, kulon, lor.
Sama juga dibawahi bahwa di dalam diri kita ono sedulur papat kalimo pancer. Nah, sukma yang dipakai untuk pulasan ini ada 5. Yang pertama, untuk memperoleh warna putih yang namanya sukmo luhur. Itu dibuat dari bubukan tulang di mana penyembelihan sapi itu tulangnya tidak dibuang begitu saja, tanduknya tidak begitu dibuang begitu saja untuk memperoleh satu perkat lem. Lalu kemudian untuk memperoleh kuning dan prodo ini dinamakan sukmo waseso. Sukmo wasesa diharapkan ini memancarkan suatu aksentuasi yang bisa mencerahkan daripada pewarna-pewarna yang lain. Jadi kalau setelah warna yang lain selesai, baru yang pradan kuning ini menjadi terakhir. Yang ketiga itu adalah untuk memperoleh warna merah. Warna merah disebut sukmo purbo. Merah ini apabila kita lagi membuat wayang lalu terkena tatah, itu berarti filosofinya sukma purbo tadi, misalnya tatah ini lalu ditancapkan di matanya wayang, tekin, berarti wayang itu minta untuk bebanten rah. Di mana-mana antropologi seorang penata wayang begitu. Jadi pada matanya ini dibiruskan, atau pada bagian-bagian tertentu yang bisa menjadikan pusat daripada keindahan wayang. Yang berikutnya untuk memperoleh warna hitam disebut sukmo langgeng. Ya, sukmo langgeng. Lah kumpulan daripada putih, kuning, merah dan hitam kalau dilebur itu warnanya biru. Nah, disinilah perbedaan antropologi wayang Malang dan wayang Mojokerto. Kalau Mojokerto jelas hijau dan kuning, lebur jadi pare anom. Tetapi kita dominan biru dan putih, merah aksennya, kuning aksennya. Hampir rata-rata semuanya juga begini, biru dominan. Lah, ini bentuk wayangnya juga ada yang masih begini dikembangkan. Ini satu-satunya wayang yang aneh karena bentuk gunungan lanang dan gunungan wadon dari siji. Karena apa? Miskinnya tentang tekanan ekonomi untuk memperoleh walulang yang bagus, yang banyak, itu sulit, sehingga dicampur dari siji. Dan memang pada perkembangan yang dahulu punya gunungan ya hanya satu itu dah. Kadang-kadang ya jadi sebelah kanan itu ada gunungan laki-laki. Kalau mereka duduk di sini ya sebagai air, simbol-simbol hutan dan sebagainya. Ini aneh. Ini sama. Gunungan selesai. Nah, sekarang gunung itu suatu ungkapan bahwa gunungan fungsinya apa? Fungsinya untuk membagi adegan suasana di dalam wilayah padat. Ini merangkap sekaligus kita berbicara masalah padat. Di Malang itu ada 5. Untuk diketahui supaya apa? Wayangannya ya gunung ini nanti yang berperan minimal yang menjadi penyekat adegan adalah 5. Yang pertama sore hari sebelum itu jejeran ada yang namanya ayak gedok 10. Disebut kerucilan 10. Lalu kemudian ayak wolu. Ayak wolu.
Nanti kita kembangkan kepada musik. Sekarang saya bentuk wayang. Wayang Malangan itu rata-rata sebok mekar di bawah. Saya katakan tadi bentuk Dwi Bangga itu adalah yang lebar bawah dan badannya ke tengah, jejek. Ini juga sebok, ini mekar. Sesuai dengan wayang jangkana atau tidak juga begitu. Nah, kebetulan saja untuk sukma luhur yang pada Anoman ini dominan putih karena memang kera putih, dan wandonya itu luruh, wandonya luruh keteke, ora langar. Ya. Wisnu juga begitu, berbeda dengan Mojokerto dan gaya Jawa Tengah. Wisnunya malah justru luruh. Ya sayang saya tidak bisa untuk mengembangkan membawa semuanya karena terbatasnya kotak. Lalu wayang-wayang Morgan, yang namanya Morgan itu adalah tidak lazim dipakai. Mereka masih syarat sekali dengan alam-alaman. Ini wayangnya Bedari Durga. Ya, Bedari Durga dengan para jim-jim layangan sama pengapitnya seorang dayang yang cantik-cantik juga yang menggoda jim-jim itu sendiri supaya tidak digesruh oleh bangsa jim, dia maneges medi. Wayang Morgan. Nah, kemudian juga Bathara Guru. Wayang Bathara Guru ini salah satu bentuk wayang Morgan yang mempunyai tangan 4, lalu duduk di dalam maeso andini, lembu andini, lalu topongnya masih pakai totong kekep. Apabila tidak ada kelengkapan ini langsung memakai makuto. Lalu di sini ada tata surya, ada awan, ada bulan dan bintang, ada matahari, bahkan ada yang unsur-unsur beledekan. Nah, Kuluwung di sini adalah Punarbawa namanya. Kalau kita melihat candi di belakangnya ternyata di sini ada aura bayangan tadi dibayangkan oleh Punarbawa. Nah, di sini ada kidang. Kenapa kok kidang? Barangkali ini erat sekali dengan patuladan bahwa wong urip iku aja niru kidang, aja niru gajah, aja niru ula. Wae kidang gajah ula iki padha-padha saktine tapi sik ana sing luwih sekti maneh. Kemudian petetan. Nah, petetan Dewa Ndaru karo Jono Ndaru ternyata di sini juga dijaga oleh Jim Banaspati. Wayang-wayang ini masih membuktikan bahwa wayang tidak bisa lepas dengan teori-teori mistikisme. Karena perjuangan wayang itu pernah sempat juga pada zaman datangnya mulai Hindunya tergeser dengan zaman Islam, para wali turun dan sebagainya. Karena para wali melarang untuk timbul kepercayaan menyembah berhala lagi seperti jahiliyah, maka wayang-wayang ini dibedah miring. Jadi wayang Bathara Guru ini irungnya wali miring atau irung walen, wali miring. Kemudian juga ada hidung yang bentulan seperti bentul, seperti ini masih bentulan. Nah, pemuja di dalam Candi Jago pun ini menjadi aneh. Dua ponokawan yaitu ini Semar Malang kecil, Semar,
Semar ini praennya ini adalah kapuronto, jadi putih ke biru-biruan, itu ke biru-biruan, memakai kuncung, lalu hidungnya nyunti dan matanya ini keripan atau berbesan. Nah, wayang ini adalah tergolong wando berbes, walaupun nanti ada wando kiting, wando dukun. Lalu kemudian bentuk tangannya, yang satu ini luding, kemudian yang ini bentuknya wayang megar, lalu memakai kelinting. Jadi ada teori Semar kelinting. Nah, Semar ini menjadi puja sastra sekaligus sebagai pedoman kasepuan, karena ada Semar kuning, ya, pusakanya ada Semar tinandu, ada Semar mesem, itu juga orang yang sudah kena Semar mesem dan sebagainya, di samping mereka itu bisa sumber ekonominya bagus dan diakui pengasihannya itu tinggi. Nah, di mana-mana akhirnya muncullah suatu prototipe logam mulia, baik itu keris, tosanaji dan sebagainya, seperti Semar ini. Sumpingnya ini kembang pudak kebetulan, atau kembang kluwe biasanya. Lalu jaritnya ada yang masih poleng, dan ternyata di sini memakai gundukan sembulian. Bokongan itu motrok, bokong melotrok. Sabuknya juga sembulian. Biasanya ada yang pakai golok itu, karena menunjukkan orang desa. Gelangnya gelang dagelan. Nah, gelang dagelan itu semacam ini, berbeda sekali dengan keprajuritan atau gelang calumpringan. Ini dagelan. Jadi apapun bentuk dagelan, gelangnya semacam begini, bakong begini, gelangnya. Tangannya dua. Nah, ini barangkali yang kita temukan wayang ini di Rombengan. Jadi wayang Bagong Malang itu seperti ini, Semar Malang seperti ini. Lalu dedeknya ngeropoh ini. Dedeknya ngeropoh, lemu endek ginuk-ginuk. Wong buntek ora duwe mbun-mbunan, itu Semar. Di Malang unen-unene begitu. Wong buntek ora duwe mbun-mbunan. Irungnya nyunti, meripate rembesan, tutuke tutuk cablek seperti ini membuka, driji, nuding dan ngepol. Nah, kemudian sebenarnya yang berbedanya ini nggak ngerti Semar yang biasanya ini ngepol, tapi ini begini, biarkanlah ini satu metode penyampaian tersendiri setiap lokal jenius. Sikil pocong dagelan. Nah, kemudian praen wondonya ini wondo dukun, walaupun ada wando miling dan wando dunuk. Barangkali wando dunuk itu yang lemu ginuk-ginuk itu. Lalu rambutnya kuncung, wetengnya bekel, susu seperti wanita, dan memakai udel. Udelnya ditutupi oleh sembulian. Teknik kawisastran. Sastra hubungannya adalah ada suara dalang di dalam suatu beberapa adukan, antara lain yang pertama masalah janturan, kedua setelah janturan itu ada yang namanya pocapan untuk mengucap
percikan, selesai untuk sidang, lalu ada gaburan. Setelah itu kemudian pocapan lagi tentang semedi. Lalu prajurit keluar juga masih semedi, merupakan suatu sastra. Suwoko yaitu penggambaran sesuatu suasana. Lalu kemudian percikan. Percikan itu penggambaran tokoh-tokoh. Gerong, gending, iringan itu juga ada kawisastran yang disebut pelungan atau kombangan atau bengokan atau kidungan. Lalu kemudian dalam suluk yang ini nanti kita akan jadi ada patet, yaitu patetan, sendon, odo-odo, giriso. Lalu juga ngungruman. Pada alam-alaman misalnya, lalu kemudian di dalam pupuh sindenan-sindenan. Baik, yang pertama adalah masalah janturan. Satu contoh bahwa janturan ini isinya di samping untuk kawruh, untuk nyopo penonton, untuk memberikan penegasan terhadap tugasnya dalang. Pada gending Gondo Kusumo luro jiro lu jiro lu mo nem ji nem to nem mo lu ya nenggih wapundi kang tinarbuka sedalu kala mangkin anarbuka tembung wah eko adiraja dasa buwana dalang kandha buwana manganyut-anyut swaraning swargalaka meminta karo jawatane kok njantur tanah Palembang Sukodana Batak Siak Pulo Tanah Sabrang ya nenggih tumapan boten nenggih wonten gumlaring negari Ngamarta ya negara Cintakapura dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian bagian tengah ini menunjukkan busana raja. Sang Prabu Darma Kusuma kalago lenggek-lenggek kaya gambar winangunan kairing bucu cebol cemani wungkuk lawan bule kang sami nyangking epok seret song-song payung tunggul naga sedaya segelar sepapan segajah serowang prajurit yang samiya sowan kok wantun obah Paulo Malaya nenggih tumapan boten kang den embolir kadya peksi berjangga lelana peksi pengarane manuk berjangga glathik lelana alap-alap kaya manuk glathik sinamber alap-alap njepiping dak obah dak untek sedinten kula mangkin dan lain-lain sebagainya suasana. Selesai pada janturan ini lalu ada Antawacana. Di dalam Antawacana selehnya gending itu 5. Rolu monem roji nemo ji. Nah, pamuan paman mangkudin ambah-ambah ulon-ulon suaranya di satu. Tak waspadaken jaiting netra lekring waradaya kataring semu. Ora kaya paman-paman patih Surata apa padha becik sowanmu ana ing pangarsaning ingsun yen tak sawang rik mamu rebah nganerebah melawan kiwa kalamun ingsun melaku kaya tak sandung-sandunga lamun ingsun ngidu kaya tak keca-kecana. Lho iki mikirno apa? Lalu kemudian ada di suluk patih medak medok aneng arsi
wonten dawuh nimbali ingkang paman kepatihan menapa wonten macan galak medhot kerangkeng banteng lengleng mogat ucul gedhokan kawula matur ladalah Gusti kula wanter timbalan sabda paduka ingkang rumentah dumateng kawula mboten wonten kekurangan satunggal punapa-napa anggen kawula marak sowan sebo wonten ngarsa panjenengan. Namung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka. Siji lagi ulon-ulon ini salah satu Antawacana. Lalu kemudian di dalam sastra yang lain ini menunjukkan setelah selesai pagelaran, setelah dodok kotak dok putas-putus merceka gumlaring praja negara pundi Sang Prabu tedak jog saka palenggan dampar dento nyaut tetaan muluh gading nyandung gamparan kencana ngembat terata kerambat bat biatur ben roto-roto endang ketaguntuk nudet tok mono-monone ayak gedhog malang. Selesai bentuk sastra tetapi ada sesuatu kata-kata aeng-aeng. Misalnya kata-kata yang ini eling duk nalika jaman tirta Kuntila agama satriya mendarya Kuntila idu saktiya sakti mentahe wong pulo tanah Jawa isih mandi sabdane lho iki ya pancen ana gumebluk mayangkara kang kaya ini wis ora aneh tengarane apa menungsane wis mingerke blate karo Gusti kang modhak angka loro eling den ilinga duk nalika ana jaman tekane jaman Kertayuga sadurunge ana agama suci kang mudhun ing alam donya manungsa iku tansah umat rukun ayem tentrem ora ana sing jahil metakil lho bareng wis ana cukule agama-agama langit mudhun ana ing donya banjur ana iren-iren gething serai drengki jahil metakil iku ditengarai jaman Kertayuga banjur abad-abad muncul jaman Dwaparayuga menungso isih ana adu penalaran pikiran ungkul-ungkulan pikir banjur nggawe pacoban-pacoban ngetokake sanjata kang agung kaya dening bom nuklir lan sak piturute. Lho iki besok anak putumu bakal kojah gajah ora kuat nampani sebab apa yen ana lakone molak-malik ing jaman mula jaman kang kawuri dene jaman Kaliyoga alame wis katon rusak. Nah alam iku iso alam menungsane uga alam semestane mungko sok sapa wae kang ketemu karo Gustimu kudu bisa nyawijake sawijining badan pribadi karo alam semesta. Iki ana sanepan tembung daru demle dar udar ruwet demle iki nyawiji kanggo ngudari reruwet iki tangeh lamun nek ora raja lan kawulane kabeh padha nyawiji para waisa brahmana sugata lan kabeh wae padha nyawiji padha njaluk pangayuman marang ngarsane Gusti. Ini tembung-tembung aeng. Bentuk yang lain, unsur lain-lain adalah roh yang
sampaikan melalui musik atau gending, iringan wayang. Di dalam gending iringan wayang ini, sebelum kita membahas masalah terlalu jauh di dalam jejeran, perlu kita sampaikan tadi, jadi patet 10, patet 8, patet 9, patet 8 miring, dan patet serang. Berarti ada 5 patet. Nah, ambah-ambahan swara dan patokan-patokan nyekar lagu itu tidak jauh dari patok-patokan balungan yang sudah ada terpola pada ngenge gending. Lalu kemudian untuk siang hari tidak sama dengan malam hari. Siang hari adalah gending-gending yang cekak, misalnya gedok, kayak gedok. Lalu malam harinya gending Gondokusumo sak ngelike. Setelah selesai, di dalam gending itu masih ada namanya pelungan atau kombangan atau bengokan. Misalnya begini, ana randu alas rumambat ning pari, golek ana susuing kangkung lan galing bombong wongwan, yen ana kuda ngerap ning pandangan. Manuk mabur abure ngungkuli langit, ngungkuli langit, puspita anjrah ing tawang. Dan ada lagi juga, Bapak dalang ngrika cerita kang waspada, perbedakno swara kelawan rupa, yen ora bisa mrebedakno wayange ora bisa nglakonono. Kumbangan-kumbangan ini adalah suara dalang yang bersama dengan tabuhan gending. Lalu sekarang sendon. Sendon padet 8 misalnya. Angkatannya siji, yono swah, ono sastra ponang saking pujangga, kathahipun kalih dasa tumapano kurang sawiji. Sinimpen mring dulur ing wang warohana, mring dulur ingsun warnanira ponangan tulis kaya ndadekno pecahing aksara 20. Ana caraka tata sawala, padha jaya nyamaka ini patet sendon 8. Lalu kemudian di dalam 8 ini
ada giriso atau ada kagetan atau ada res-resan yang namanya semacam odo-odo. Mekar-mekar kaya tuku mamas ngeneng kenciptaning Pancadriya Pancalima Triya pangrasa rasa risih rasaning batin Pancalima Triya pangrasa. Oh, ini Sendon Tenggeran. Lalu sekarang Sendon Malang Selatan. Kandreng mangmrat mangmrong mangmrat mangmrong mang singa barong Gajah Indra lumajar lumawa katon lumawa katon ya mas dulu mas tumurun ngolatono marga sonyo ya matur nuwun. Ada sebuah ciri khusus untuk pakliran gagrak atau gaya Malangan yang menjadi pemikiran orang banyak. Kenapa? Itu wayang Malang mesti harus dengan menggunakan iringan pelok. Tetapi di dalam seni pertunjukan teater Malangan, baik itu tari, wayang topeng atau gending-gending, karena Malang ini sudah erat sekali dengan kabudayaan Panji, di mana abad 9 Panji naik tata bergelar menjadi Panji Sepuh. Dia menyusun gamelan pelok, membuat gamelan pelok. Gamelan pertama yang berlarasan pelok adalah Panji. Oleh karena itu Panji tidak hanya pinter dalang, tidak pinter, tetapi juga pinter ngelaras gamelan. Dia sendiri kalau main rebab adalah main wina. Wina itu adalah rebab. Jadi tingkatan kerohaniannya, kalau orang yang sudah tataran ngerebab, wis apal torekot, syariat, makrifat, lan hakikat. Nah kebetulan Panji itu mempunyai begitu, sehingga nenek moyang saya pedalang-pedalangan kalau ingin mendalang itu ada jopo, montro, guno, srono, sabdo. Liang-liang dedegu kaya wayang, lungguhku kaya Panji, kang ngampi Semar kalawan Bagong. Wong sak buwana kabeh padha welas padha asih asio marang aku. Nah, sedemikianlah bahwa puja sastra Panji yang lahir pada zaman Kertanegara yang dinamakan Kidung, tersebar ke Asia Tenggara. Satu-satunya karya sastra yang bisa masuk ke wilayah utara adalah sastra Panji. Dan wayangnya disebut wayang Panji dalam wayang beber maupun wayang gedok. Nah, oleh karena itu teater tari daerah Malang, kemudian wayang topeng Malang, wayang kulit Malangan lebih memilih dengan teori tentang pelokisme daripada Slendro. Dan kebetulan juga wilayah Slendro sudah kadung wilayahnya Mojopaitan. Nah, wilayah Singosaren, Kanjuruan, Turyantapada, ya biarkan aja ini warnanya pelok. Nah, kebetulan untuk mengisi perkembangan dari teori-teori yang masa kini
dan nyopo dengan dunia teater yang lain. Makanya teman-teman di Malang menggarap sebuah pengembangan namanya wayang bapangan, wayang bapang. Sebenarnya wayang bapangan kalau kita lihat di wayang itu yaitu Dursasana, Burisrawa, kemudian Prabowo, Pragoto dan sebagainya. Dan ini nanti akan mewarnai pengembangan menyentuh adanya teater yang berkembang di daerah Malang, yaitu topeng. Lalu kemudian tentang pakem. Nah, kita ingin mencoba bagaimana lalu pakem anyar yang sedang digarap. Misalnya pakem-pakem situasi ternyata ada pada lakon Hilangnya Dampar Kencono. Ketika Pak Harto lengser ke Prabon, tiba-tiba saya menceritakan bahwa Bagong naik daun. Cerita Bagong naik daun. Nah, kayak apa? Untuk sabet. Nah, sabet di sini ada sabet tentang cepengan, ada sabet perang. Lah, perang itu macam-macam. Ada perang Baderan, ada perang Bangkat, ada perang Dali Nyampar Banyu, dan perang Dugangan, dan perang Pusaka. Ada sebuah alkulturasi budaya, tapi sedikit saja akan saya mencobakan pengaruh dari Madura. Jadi akhirnya Bolodewo di Malang itu ya berbahasa Madura yang bisa, tapi yang tidak bisa dikagok-kagokkan itu menunjukkan bahwa persepsi rakyat cilik. Jadi yo sak karepe dhewe dalang ora ana sekolahane kok. Akhirnya Meduro itu dianggap Manduro. Manduro dianggap Meduro. Itu tidak apa-apa, ya itulah kesenian yang ada di masyarakat. Bergaul dengan lutruk, bergaul dengan topeng, bergaul dengan cerita-cerita sejarah dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya, lalu tahun 16 ini Mataram dibedah oleh Mataram, pernah diduduki oleh Mataram, sehingga orang-orang pribumi Mataram banyak tidur berdiam diri di situ. Kok kebetulan itu lalu Belanda datang, akhirnya Belanda mengalahkan orang-orang Mataram wal. Tapi sing jenenge wis kadung kekadangan catun jero, orang yang sakit hati tidak bisa menghilangkan. Nah, akhirnya hilang wayuh budaya ini pasti. Oleh karena itu sengguh dalang Malangan karo dalang Ngayogyakarta hampir mirip. Orang mung sak Malangan tok, sak Jawa Timur. Karena ekspansinya Mataram itu menghabiskan Jawa Timur, dijak perang musuh Londo. Akhirnya begitu. Jadi kita timbullah arek-arek Surabaya ini ya, ada gagrak Surabaya tersendiri, ada gagrak Porongan tersendiri, ada Mojokerto sendiri, yang semuanya itu pasti wayang mempunyai sifat-sifat heroisme. Nah, salah satu contoh adalah yang berkembang di Malang tadi, bentuk busana, lalu sastranya, lalu gendengnya. Demikian juga karena pagelaran seni topeng Malang dan topeng Madura ini sering sekali interaksi budaya, pasti kawruh-kawruh tentang filosofi, tentang kok enak ya. Karena memang di sana kan di daerah Malang itu sempit, di Malang itu saja, sehingga ada pendatang sifatnya wong Jawa kan selalu mbuka diri. Harapan kami untuk pembinaan penggenerasian wayang Malangan, di samping melalui lomba setahun sekali, entah sekarang masih ada atau tidak ada, tapi yang jelas benak mereka itu adalah kesempatan untuk studi kompetitif ya. Harapan kami Pepadi memberikan instruksi kepada daerah untuk ditindaklanjuti ada program payung. Tadi saya berbicara pada Bupati Suryo Adiningrat mewajibkan setiap desa mempunyai paguyuban topeng, sehingga ada
220 grup di antara 22 desa di Malang Raya. Nah, kalau sudah pejabatnya mempunyai komitmen terhadap seni dan budayanya, saya kira begitu. Nah, sudah waktunya kembali lagi lah untuk peristiwa krisis mental itu kita bangun melalui budayanya.